Halo teman-teman, kembali bersama Minlock. Hari ini Minlock mau nge-review sepatu bola dari Ortus 8 yang kemarin banyak banget di request, dan memang ini menjadi salah satu target saya di tahun 2024, dan sepatunya adalah Ortus 8 Catalyst Vision V4. Walaupun sepatu ini udah rilis di akhir tahun 2023, tapi saya baru sempet nyobain di tahun 2024 ini. Jadi ini bakal saya masukin di daftar sepatu bola tahun 2024 yang pernah saya pakai. Jadi nanti di akhir tahun bakal kita buatin top 5 sepatu bola ternyaman di tahun 2024 ya teman-teman. Apakah ini masuk nominasi atau enggak? Karena brand-brand lain di tahun 2024 itu banyak juga yang menarik dan mungkin juga banyak juga yang nyaman. Jadi kita nggak tahu mana sepatu bola ternyaman untuk tahun 2024. Kemudian sepatu ini dibanderol dengan harga 799.000 ya teman-teman. Naik sekitar 60.000 dari versi yang sebelumnya. Untuk harga diskon ini kisaran 700 ribuan, sedangkan untuk versi Vision V3 itu di harga 650 sampai 660-an tergantung diskon toko di mana kalian belinya teman-teman. Dan buat kalian yang mau order sepatu ini bisa langsung aja di Top Score, nanti link pembeliannya saya taruh di deskripsi video ini, dan banyak banget diskon di sana, jadi kalian bisa pilih ataupun mendapatkan voucher potongan diskon lebih banyak. Dan kita akan bahas satu persatu tentang sepatu ini, apakah sepatu ini worth it untuk dibeli, karena banyak banget pertanyaan dari teman-teman untuk durabilitasnya seperti apa, kemudian bobotnya berapa gitu kan. Jadi nanti kita akan bahas juga satu persatu biar menjawab penasaran kalian kalau mau order sepatu ini. Kalau kita lihat memang untuk versi Vision V4 ini dia lebih ramping daripada Vision V3 ya teman-teman. Kalian bisa lihat ataupun kita bisa bandingkan dengan versi Vision V3. Oh iya, kenapa saya ambil warna hitam? Karena saya udah punya warna putih, jadi lebih baik saya bedain dengan versi yang sebelumnya. Karena untuk versi Vision V4 ini hanya terdapat dua warna yang udah rilis, warna hitam dan juga warna putih. Dan warna hitam ini memang cukup menarik juga, karena salah satu warna favorit saya untuk sepatu bola itu warna hitam dan juga warna kuning atau warna hijau muda ya teman-teman. Nah, kita balik lagi soal sepatunya ini. Kalau kita lihat memang kelihatan lebih ramping dari versi yang sebelumnya. Ada beberapa detail yang bikin sepatu ini kelihatan lebih ramping, ataupun memang fitmentnya dia lebih ramping. Walaupun maksudnya ramping di sini bukan berarti slim ya teman-teman. Dia tetap lebar, cuman ada beberapa bagian yang menurut saya dia fitmentnya lebih presisi ataupun lebih ramping dari versi yang sebelumnya. Dan kita akan bahas soal materialnya yang digunakan di sepatu ini. Kalau dari segi material sebenarnya nggak terlalu jauh berbeda dengan versi yang sebelumnya. Terutama di bagian upper, bagian depan, dia masih menggunakan kangaroo leather. Sedangkan untuk bagian jahitannya dia lebih banyak daripada versi V3. Jadi lebih menompang shape di bagian depannya. Kelihatan lebih proper. Dan juga untuk bagian tengah sampai ke belakang dia masih sama menggunakan teknologi fast skin dan juga mesh. Ini udah digunakan sama Ortus dari Vision pertama sampai Vision keempat. Hanya saja untuk desainnya sedikit berbeda. Untuk bagian meshnya untuk versi V4 ini dia lebih kecil-kecil bagian meshnya yang kelihatan. Sedangkan untuk versi yang V3 dia lebih lebar juga. Dan ini ngebuat durability-nya agak kurang, karena untuk versi Vision V3 punya saya ini udah kebuka bagian lemnya di bagian meshnya ataupun bagian dinding kanan dan kiri bagian uppernya. Kemudian untuk bantalannya ini juga untuk versi Vision V4 dia terdapat 4 garis lurus, sedangkan untuk versi yang V3 dia ada 2 tapi dia dibuat bergelombang gitu ya teman-teman. Ini bertujuan agar uppernya tetap kokoh, jadi nggak letoy gitu. Nah, yang ngebikin sepatu ini kelihatan lebih ramping juga adalah di bagian talinya. Bagian untuk penempatan lubang talinya ini untuk versi V4 dia lebih kelihatan rapat, sedangkan untuk versi V3 dia lebih lebar gitu ya teman-teman. Nah, ini yang ngebedain dari kedua sepatu ini untuk bagian shape-nya ataupun bentuknya. Dan ada tambahan juga di bagian lubang tali di bagian belakang dia terdapat bantalan ataupun lapisan plastik yang bikin bagian lubang talinya lebih aman kalau kita tali dengan kuat. Nah itu. Dan yang nggak kalah menarik adalah di bagian liningnya. Nah, ini materialnya berbeda dengan versi yang sebelumnya ataupun versi yang V3. Untuk V3 dia menggunakan sintetik, sedangkan untuk versi V4 ini keren banget, dia menggunakan soft suede. Jadi lebih nyaman dan lebih lebih keset, dan ini meminimalisir cedera ataupun blister di bagian tumit kaki kita. Dan ini cukup tipis dan mengunci dengan sempurna juga di bagian tumit kaki kita, dan fitmentnya di pergelangan kaki juga
dia bakal lebih merangkul dengan sempurna. Nah, ini salah satu faktor yang buat sepatu ini kelihatan lebih ramping adalah bagian lingkar liningnya. Kalian bisa lihat versi V4 dia lebih kelihatan oval gitu ya teman-teman, kelihatan lebih kecil, sedangkan untuk V3 dia lebih lebar dan lebih bulat. Jadi bikin sepatu ini V4 lebih mencengkram di bagian pergelangan kaki kita. Nah, untuk bagian ujungnya ataupun bagian belakang ini memang kelihatan lebih runcing daripada versi V3. Nah, ini yang bikin menurut saya agak kurang menurut saya ini yang kurang saya suka dari sepatu Vision V4, walaupun sebenarnya ini juga nggak ngeganggu kenyamanan ketika kita pakai sepatunya. Jadi nggak masalah sebenarnya kalau dibuat runcing, cuman menurut saya agak kurang srek aja kalau saya pribadi sih. Kalau kalian ya nggak tahu ya, lebih ke selera. Mungkin itu kekurangan menurut saya di bagian ujung lininya dia dibuat lancip. Mungkin lebih keren kalau dibuat seperti Vision V3 lebih datar, ataupun dibuat lebih lancip tapi dibuat satu layer seperti Mizuno ini, karena untuk bagian liningnya juga bahannya sama dengan seri Mizuno, jadi lebih nyaman dan lebih mencengkram dengan sangat baik. Kemudian untuk bagian lidahnya terdapat lubang-lubang juga seperti Vision V3, tapi untuk lubangnya nggak terlalu banyak seperti Vision V3, ini hanya sedikit, jadi meminimalisir air masuk ketika kita pakai dalam kondisi hujan. Dan untuk upgrade selanjutnya adalah di bagian insole-nya. Ini yang keren banget. Waktu itu udah saya pernah bahas waktu saya review di Vision V3 ini, karena insole-nya terlalu tebal dan menurut saya butuh penyesuaian untuk bagian insole yang lebih tebal ini. Tapi untuk Vision V4 dia ada perbaikan ataupun pembaruan, dia lebih tipis. Tapi untuk teknologinya sama, Orthshock, dan ini keset juga. Saya jauh lebih suka untuk versi yang V4. Ini salah satu insole favorit brand lokal, salah satunya, karena untuk insole brand lokal sekarang udah cukup banyak juga. Dan yang perubahan yang paling signifikan adalah bagian outsole-nya ataupun bagian sole pad-nya. Nah, teman-teman bisa lihat dia menggunakan sole pad ataupun stud yang berbeda, yaitu triangle stud. Ini cocok banget untuk akselerasi, untuk kecepatan, dan jumlah studnya untuk bagian besarnya ini ada 11 dan terdapat 3 stud yang ukurannya kecil-kecil. Sedangkan untuk versi V3 dia ada 14 kalau nggak salah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan yang dua tengah ini dia ukurannya sama dengan sampingnya, jadi besar-besar juga. Sedangkan untuk versi yang V4 hanya kecil di bagian tengahnya, dan ini memberikan daya cengkram yang maksimal dan juga kita lebih nyaman untuk melakukan akselerasi. Dan di bagian belakang, stud bagian belakang juga dia lebih kecil dan juga lebih tajam, ini memberikan daya cengkram yang lebih maksimal. Jadi sepatu ini cocok banget untuk lapangan-lapangan yang becek, lapangan-lapangan yang rumputnya tebel. Jadi menurut saya ini jauh lebih memiliki daya cengkram yang sangat baik ketika kita gunakan. Nah, yang salah satu yang bikin sepatu ini punya fitment lebih ramping dari versi V3 adalah di bagian outspin-nya ini. Nah, di bagian tengah ini dia lebih kecil daripada versi V3 ya teman-teman. Jadi dia memiliki daya cengkram di bagian sininya. Nah, di bagian sini itu dia memiliki daya cengkram dan mengikuti pola bentuk kaki kita. Jadi mengikuti anatomi kaki kita. Karena kaki kita kan kalau ditapak gitu ya, pasti di bagian sininya kan ada bagian space-nya itu, dan ini benar-benar disesuaikan dengan sepatu ini. Jadi untuk bagian sininya dia presisi, dan di bagian depannya dia tetap lebar. Jadi menurut saya adalah kesimpulannya sepatu ini memiliki fitment yang lebih presisi daripada V3, karena kaki saya tuh berasa banget pas di sepatu ini, nggak ada bagian yang tersisa gitu. Jadi benar-benar mengikuti anatomi kaki kita. Karena insole-nya tipis, jadi kita bisa lebih merasakan feeling ketika kita menginjakkan kaki di tanah, ketika kita melakukan manuver akselerasi, itu benar-benar kerasa banget feel-nya di bagian bawah. Dan untuk lininya karena nggak terlalu tebal, jadi membuat fitment-nya di bagian pergelangan kakinya juga ini nyaman banget. Dan kalau ngomongin soal bobotnya, ini nggak terlalu jauh berbeda dari versi yang sebelumnya, bahkan menurut saya sama. Kalau nggak salah kemarin beratnya berapa ya? 153 gram apa ya? Saya lupa, nanti saya sertakan fotonya di sini. Pokoknya selisihnya 1 gram dengan versi Vision V3. Jadi kita anggap aja sama untuk bobotnya. Jadi termasuk dengan sepatu bobot ringan.
Walaupun ada pembaruan di bagian sole plate-nya ataupun bagian outsole-nya ini, dan untuk bagian insole-nya juga baru lebih tipis daripada insole sepatu bola Ortus yang lain. Untuk sizing-nya ini saya masih sama. Ukuran kaki 24,5, saya tetap pakai size 38. Jadi buat kalian yang pengen order Vision V4, samain aja dengan sepatu bola Ortus kalian yang lainnya. Jadi nggak perlu upsize ataupun downsize. Dan kalau kita ngomongin soal durability-nya nih, nah kemarin udah saya cobain di lapangan yang cukup berlumpur dan juga basah, sama dengan versi Vision V3 waktu saya cobain di lapangan yang sama dan kondisinya juga sama. Tapi versi Vision V3 dia lebih banyak bagian yang terkelupas di bagian lemnya, sedangkan untuk versi Vision V4 dia sedikit lebih baik. Hanya ada sedikit bagian yang akan kebuka ini bagian lemnya, dikit banget, nggak separah waktu Vision V3. Jadi menurut saya ini lemnya jauh lebih baik daripada Vision V3. Dan kemarin udah saya cobain untuk game juga, walaupun gak ada foto dan videonya karena dalam kondisi hujan juga, jadi nggak sempet ngambil foto dan video. Jadi sepatu ini udah saya cobain untuk playtest dan sorenya saya cobain untuk main game, fun game gitu ya. Dan ini sepatunya cocok banget untuk bermain di intensitas yang tinggi. Jadi untuk turnamen ataupun permainan dengan intensitas tinggi, kalian mau siksa sepatu ini, menurut saya ini oke banget. Dia bisa memberikan performa yang baik dan bisa memberikan kenyamanan yang sangat luar biasa ketika kita pakai sepatu ini. Vision V3 ini dari dulu kan udah kebuka, tapi sampai sekarang sering saya pakai, dia tetap kuat lemnya, nggak sampai jebol. Jadi sebenarnya lem-lem yang kebuka sedikit itu hanya kekurangan minor lah dari sepatu, itu masih oke banget, masih bisa kita tolerir, jadi nggak terlalu bermasalah untuk bagian uppernya. Karena untuk sepatu bola brand-brand lokal, terutama untuk upper kulit itu memang lemnya agak kurang, beda dengan versi sepatu bola global, terutama Mizuno itu, walaupun kita pakai dan juga walaupun materialnya full kangaroo leather, itu lemnya kuat banget, gila sih. Memang ada harga, ada kualitas. Jadi menurut saya sepatu ini sangat-sangat worth it untuk harga 700 ribuan dengan kenyamanan yang luar biasa. Ini keren banget sih, saya salut sama Ortus 8 Catalyst Vision V4 ini. Saya tetap rekomendasiin sepatu ini untuk kalian order. Oh ya, untuk bagian tone warna sole pad-nya ini kan warna pink dan juga hitam, dan warna hitamnya ini bakal pudar seiring berjalannya waktu. Tapi kemarin saya cobain, saya gesek-gesek itu pakai batu dan juga pakai paku, dia baru bisa berubah. Jadi ini kuat banget untuk cat di bagian warna hitamnya. Kalau kita pakai dalam jangka waktu yang lama ataupun di kondisi lapangannya seperti apapun, kayaknya sih tetap nggak bakal berubah, jadi tetap warna hitam. Walaupun berubah, dia tetap bakal warna pink, jadi nggak masalah, sepatunya tetap keren. Dan soal desain saya akan beri nilai 8,5 dari 10, soal durability saya beri nilai 8 dari 10. Untuk Vision V3 itu waktu itu saya beri nilai 7,5 dari 10, dan ini ada peningkatan 5 jadi 8 per 10. Dan soal kenyamanan ini bakal saya kasih nilai 8,5 dari 10 juga. Jadi overall sepatu ini saya kasih nilai 8,25 dari 10. Jadi gimana menurut kalian tentang sepatu ini? Apakah worth it? Apakah ada opini lain tentang kalian yang udah cobain sepatu ini? Dan mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di video ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang kurang silahkan tulis di kolom komentar. Dan tunggu video-video review selanjutnya teman-teman. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa.